Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Perombakan dari Semarang pagi hari ini pukul 8:10. Kita bersama dalam acara Jateng Gayeng Labuh Budoyo dengan satu topik tentang PSM sebagai infrastruktur pembangunan kesejahteraan sosial yang nanti akan kita bahas bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Sadiman Alkundarto dan juga nanti ada Ibu Siti Nur Hidayah SPD. Beliau adalah Ketua IPSM Kabupaten Demak. Dan baik, di ujung line telepon sudah bersama kita dua narasumber kita di pagi hari ini. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu Pak Sadiman. Assalamualaikum Pak Sadiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Titi Sembut. Pagi ini kita juga bersama Bu Siti Nur Hidayah Pak Sadiman ya. Nggih. Pak Sadiman, mungkin ini sebagai awalan juga bisa diceritakan dulu ini profil tentang Bu Siti sebagai narasumber kita di pagi hari ini dan juga tentang topik kita PSM sebagai infrastruktur pembangunan kesejahteraan sosial. Monggo Pak Sadiman untuk mengawali dulu. Ya, terima kasih Mas Titi Sembodo. Salam hormat, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Semoga jajaran RRI Semarang semuanya sehat, supaya tetap jaya di udara. Sahabat budaya Jateng Gayeng Labuh Budoyo, hari ini Minggu tanggal 27 Maret 2022, episode ke-325, mengangkat tema PSM sebagai infrastruktur pembangunan kesejahteraan sosial. Infrastruktur itu artinya adalah kepanjangan tangan. Kalau bahasa Jawa itu artinya genter. Jadi untuk mengambil sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan tangannya sendiri, maka perlu ditambah kepanjangan tangannya berupa genter. Pagi hari ini bersama narasumber Ibu Siti Nur Hidayah SPD, Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat IPSM Kabupaten Demak. Tema ini diangkat dilatar belakangi bahwa pembangunan di bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Keberadaannya ikut menentukan pembangunan pada umumnya. Mas Titis, yang saya banggakan, berdasarkan hasil pembicaraan saya dengan berbagai petugas dinas sosial kabupaten kota di berbagai daerah, ya, bahkan ada yang saya datangi rumahnya juga itu, kondisi objektif saat ini, Mas, dihadapkan kendala. Antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia aparatur yang bisa menjangkau sasaran sampai di tingkat desa atau kelurahan yang memiliki pengalaman gitu ya, terutama di desa-desa terpencil, di komunitas adat terpencil, di pinggiran hutan, serta di daerah-daerah perbatasan antar kabupaten dan antar provinsi. Selama periode otonomi daerah ini dirasakan oleh teman-teman di kabupaten, aparat yang lama itu sudah banyak yang pensiun, Mas. Ya, sangat dirasakan karena aparatur instansi sosial di kabupaten kota dan provinsi sebagian besar berasal dari luar instansi sosial setempat. Yang pada umumnya itu belum memiliki pengalaman menangani permasalahan kesejahteraan sosial atau PMKS dan belum berpengalaman memberdayakan potensi sumber kesejahteraan sosial PSKS. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kecepatan, Mas, dalam menangani PMKS dan pemberdayaan PSKS. Pepatah mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Pekerja sosial masyarakat, Mas, atau PSM yang pernah jaya ya, yang hebat itu pada tahun 79 sampai 98. Itu PSM itu mengangkat citra pembangunan kesejahteraan sosial yang dinilai oleh berbagai mancanegara, terutama melalui Provincial Development Program ya, PDP di Bapeda. Waktu itu Bapeda mendapat kerjasama dengan luar negeri untuk menangani permasalahan kesejahteraan sosial, terutama kemiskinan di 7 kabupaten. Nah, unsur instansi sosial, Mas, dari pusat sampai dengan daerah, ini tampak sekali adanya egoisme bidang gitu ya. terlihat masing-masing membuat program tidak menggunakan infrastruktur yang sudah ada.
Jadi misalnya bidang A membuat PSM, itu bidang B membuat program beserta orangnya dibuat di situ gitu loh. Tidak menggunakan infrastruktur yang sudah dilatih, yang sudah bagus ya, sehingga dia bisa lebih berpengalaman. Di samping itu juga menjadi cenderung akhirnya sendiri-sendiri gitu ya, tidak membuat program yang berbasis sistem gitu. Padahal dalam satu sistem kerja itu menyelesaikan kebijakan top management dari sini itu kalau sudah mulai kotak-kotak itu ya, itu merupakan awal adanya kecemburuan sosial, Mas. Sebab ada pembicaraan di luar kantor ya, itu bidang basah Pak, kami kan bidang kering, ngono. Nah ini akibatnya karena kotaan-kotaan itu menimbulkan kecemburuan sosial. Mestinya kalau bisa kerja sistem seperti ban berjalan itu, jadi satu masalah bisa ditangani semua orang gitu ya. Hingga dan itu pernah saya cobakan waktu saya di Demak membuat dinas kesejahteraan sosial itu, membuat struktur organisasi itu tidak membagi masalah, tetapi membagi proses gitu. Jadi satu masalah itu bisa ditangani oleh seluruh unsur yang ada di situ, sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial. Gitu. Hanya diperlukan kecerdasan seorang pemimpin, ini disposisinya kemana gitu. Bab salah-salah menurut keliru itu bisa menjadi ribut gitu ya. Nah, padahal Mas, umumnya ya mereka yang sekarang ini yang sudah berpendidikan lah ya, berpikir profesional, itu paham bahwa kerja sistem itu akan jauh lebih optimal gitu. Jika dibandingkan kerja dalam kotaan sendiri. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa tidak ada sukses sendirian. Sukses itu mesti selalu bersama orang lain. Coba RRI ini narana pendengarnya kan ya ora sukses. Betul. Nah iya, berarti sukses itu harus bersama orang lain gitu loh. Makanya bisa meningkat sampai sampai pendengarnya meningkat sampai 400%. Oh, itu kan karena didukung oleh berbagai pihak gitu ya. Maka Pro 4 ini menjadi terkenal karena berdasar evaluasi itu ada peningkatan 400%. Ini kan luar biasa, Mas. Ya, di samping kerja model kotak-kotak, Mas, ada yang lebih menarik ya. Mengapa tema ini langsung saya usulkan ke program RRI Pro 4 Semarang? Karena ada seorang ibu rumah tangga yang sudah bertahun-tahun Mas menjadi PSM ya. Tahu-tahu telepon ke saya bahwa menceritakan sering dimarahi suaminya. Wong PSM kok teleponnya ke saya, mbak telepon ke dinas sosial saya gitu. Enggak Pak, saya telepon ke bapak saja ngono. Terus itu dimarahi suaminya. Kapan kamu itu tidak menjadi relawan sosial? Kamu sendiri di dalam keluarga mengalami kesulitan, ya, tetapi malah ngurus orang lain. Jadi istrinya nangis waktu itu. Nah, maka pada kesempatan ini, Mas, saya mohon dengan hormat kepada suami yang istrinya menjadi PSM atau kepada istri yang suaminya menjadi PSM, ya, berkenan menyempatkan waktu lah ya, untuk mendengarkan dialog pagi ini. Dan insya Allah yang suami atau istri menjadi PSM akan memiliki kebanggaan dan kepuasan batin tersendiri. Karena PSM itu termasuk manusia unggul yang berkualitas, Mas. Nah, betul itu. Ya, karena hidup mereka itu ingin bermanfaat bagi orang lain. Betul. Gitu ya. Ini saya baru saja 3 bulan yang lalu itu ke tempatnya Mas Kodir. Gitu. Mas Kodir itu PSM di Pecangaan, Mas. Rumahnya di belakang balai desa sana. Ya, waktu sekitar tahun 2006, 2007, 2008 itu dia pernah ke rumah saya gitu, malam-malam itu ya. Bar maghrib itu tampak waktu itu numpak sepeda motor, kok tahu-tahu sampai di rumah saya itu ngomongnya gini, Pak, saya jadikan orang populer. Ini orangnya mendengarkan ini. Lah saya kan kaget, membuat populer kan dirimu sendiri aku. Orang tidak akan bisa merubah nasib orang lain, tidak bisa merubah nasib seseorang jika orang itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Ini saya berikan salah satu contoh aja biar suami istri yang
yang nyerengani bojone tadi ben mendengarkan gitu ya. Sebagai contoh Mas Kodir PSM Pecangaan Kabupaten Jepara Mas. Ia adalah orang yang kerjanya itu serabutan gitu ya. 3 bulan yang lalu saya ke rumahnya itu. Tetapi sejak menjadi PSM sekitar tahun 2006 apa 2008 itu ya. Ia merasa bangga Mas. Karena rezeki dari Allah SWT datang dari mana-mana ya. Sehingga bisa membangun rumah dengan baik. Dan saya waktu datang ke rumahnya dulu sama kemarin yang saya 3 bulan setelah ke rumahnya, oh jauh rumahnya Mas, rumahnya wis jejer-jejer gitu ya. Wah, sudah punya mobil juga itu ya. Karena apa? Karena ternyata rezeki itu datang dari mana-mana setelah dia itu ikhlas menolong orang gitu loh. Ya ini dirasakan betul oleh Mas Kodir itu. Dan tidak hanya Mas Kodir, masih banyak lagi. Itu ada Pak Tomo, ada Mbak Dini, dan lain-lainnya. Mestinya Mas itu, PSM itu, ya pada awal penumbuhannya, pada masa lalu itu tahun sekitar 66 sampai 71 itu ya. Itu kalau mau menumbuhkan PSM, itu melalui penyuluhan dulu di kelurahan Mas. Ada penyuluhan sosial di kelurahan gitu, tokoh-tokoh masyarakat diundang untuk dijelaskan apa itu PSM, apa itu tugasnya, apa itu peranannya, apa itu kompetensinya gitu. Nah nanti situ siapa yang kepengen menjadi PSM. Jadi dasarnya adalah kesadaran gitu loh. Betul-betul dia sadar bahwa saya ingin menjadi PSM. Supaya apa? Supaya di perjalanan nanti tidak ribut gitu ya. Karena apa? PSM ini kan relawan, tidak ada yang bayari gitu ya. Dia bekerja karena keterpanggilan hati nuraninya ingin menolong orang ya. Jadi dia adalah orang-orang yang terpanggil untuk melakukan kegiatan menolong orang yang tanpa pamrih Mas. PSM itu adalah seseorang yang memiliki sikap sosiawan. Ini yang kadang-kadang jarang disampaikan kepada PSM baru yang sekarang. Ini kan ada penumbuhan PSM yang baru. Saya tanya kemarin juga belum pernah mendapatkan pengetahuan tentang apa itu PSM, ya, peranannya apa, terus kompetensinya apa. Yang jelas PSM itu harus ditanamkan sikap sosiawan, yaitu adalah sebagai pengabdi masyarakat. Ia mengabdi karena ia cinta dan berterima kasih. Ia adalah perawat manusia, perawat sesama hidup yang sedang menderita. Ia tidak akan melepas kliennya sebelum ia yakin bahwa kliennya itu mampu mengatasi masalahnya sendiri. Ia tidak menginginkan upah atau penghargaan atas pengabdiannya. Kewajiban sebagai manusia terhadap sama manusia, itulah upah atau penghargaan baginya. Nah ini yang kadang-kadang tidak dijelaskan sama suami-suami atau istri-istrinya itu, gitu loh. Nah itu yang membuat kadang-kadang mereka kok malah ngurusi wong liya kene dhewe uripe rekoso, kok malah orang ngurusi keluargane itu. Tapi di dalam diri atau jiwa PSM itu ada kepuasan batin yang tidak dimiliki yang lain. Itu yang harganya mahal gitu loh. Ya sehingga suaminya kalau tahu itu mungkin suaminya akan paling tidak itu ya hormat pada istrinya itu ya. Yang telepon saya itu sampai nangis ya Mas. Mas Titi Sebodo dan sahabat budaya yang saya banggakan. Pada kesempatan ini Mas, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Kepala Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Jawa Tengah, Bapak Insinyur Agus Waryanto, ICPMM. Ini meskipun beliau di Purbalingga ya. Ini sedang kunjungan kerja di Purbalingga, tetapi beliau tetap ingin mendengarkan materi atau tema yang dibahas pada hari ini. Ketua PPAD Jawa Tengah beserta jajarannya di Kabupaten Kota seluruh Jawa Tengah, Ibu Dr. Lis Fahimah, Asisten Administrasi Umum Sekda Kalimantan Tengah, Ibu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal beserta jajaran, Ketua DPD IPSPI Jawa Tengah beserta seluruh anggotanya, LKSBMH yang selalu setia mendengarkan dialog minggu ini, terus dan PSM Mas. PSM se-Jawa Tengah yang telah siap mendengarkan. Untuk itu Mas Titi Sebodo, karena semua pendengar sudah pada siap, monggo dialog dengan Ibu Siti Nurhidayah SPD dimulai. Baik, terima kasih Pak Sadiman untuk pengantarnya. Baik, Bu Siti masih bersama kami? Iya,
Iya, Mas. Inje, baik Bu Udah, Siti. Pak. Baik, Bu Siti, untuk awalan ini Bu, kalau boleh tahu sejak kapan Ibu menjadi pekerja sosial masyarakat ini Bu? Ya, terima kasih. Kalau saya tuh jadi PSM sejak tahun 2009 2009. sampai sekarang. Iya. Iya, berarti sudah sekitar berapa tahun ya Bu ya? Berarti 12 tahunan ya Bu ya? 12 tahun. tahunan sudah Iya. cukup lama Iya. ya Bu ya. Untuk selanjutnya Bu, ini Bu Siti ini kan juga Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Demak ini Bu. Nah, untuk dipilih menjadi seorang Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Demak, syarat yang harus dimiliki apa saja sih Bu ini yang Bu Siti alami ini Bu? Oh iya, terima kasih. Tentunya waktu mau dipilih jadi ketua IPSM ada pemilihan secara demokratis. Iya. Terus ketua IPSM itu harus sudah mempunyai pengalaman dan kompetensi sebagai motivator, penyedia data, bisa membuat perencanaan didasarkan atas prioritas masalah, hasil analisis, melakukan kegiatan diantaranya rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan bantuan sosial, serta mengevaluasi dan menyusun rencana tindak lanjut. Begitu. Jadi memang harus sudah punya pengalaman juga dan juga untuk merencanakan sesuatu juga harus sudah punya pengalaman ya Bu ya. Tidak serta-merta seorang bisa langsung ditunjuk menjadi seorang ketua begitu ya Bu ya. Kalau untuk jumlah anggota IPSM sendiri Bu, se-Kabupaten Demak ini ada berapa sekarang ini Bu? Kalau kepengurusan IPSM Kabupaten Demak itu jumlahnya antara 25 sampai 30. Kalau tingkat kecamatan sekitar 10 sampai 15. Kalau tingkat desa antara 5 sampai 10. Untuk anggota ya ratusan Mas, karena kalau tiap desa itu ada 5. Per sekabupaten. Kalau setiap kecamatan ada minimal 10 per 14 kecamatan. Itu berarti ya ada ratusan untuk anggota. Berarti cukup banyak nih ya Bu ya. Nah, dengan anggota segitu Bu, apa ini sudah mencukupi untuk kemudian mendampingi masyarakat yang butuh pendampingan begitu Bu dari teman-teman IPSM di Kabupaten Demak Bu? Memang kita perlu kerjasama untuk setiap desa, kecamatan dan kabupaten. Mungkin untuk sementara sudah cukup untuk sejumlah itu. Karena dulu itu dengan sekarang sudah beda. Kalau sekarang sudah terbentuk IPSM dan semua kepengurusan sudah terbentuk, jadi kita saling menginformasikan setiap ada permasalahan dan mungkin tingkat desa, tingkat kecamatan nanti bisa turun kalau nanti memang belum bisa menyelesaikan dari kabupaten, terus kabupaten bisa ikut mendampingi. Seperti itu. Oke, jadi memang saling mengisi begitu ya Bu ya? Iya, betul sekali ya. Nah, kalau untuk program kerjanya Bu Siti ini dari teman-teman IPSM Kabupaten Demak ini di bidang pembangunan kesejahteraan sosial ada apa aja ini Bu program kerjanya? Ya, di antaranya ada penyuluh sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan bantuan sosial seperti itu. Dan ini sudah terprogram untuk setiap tahunnya ya Bu ya? Iya. Ya, jadi sejak tahun 2009 saya ada di PSM itu juga sudah jadi pendamping lansia atau ASLUD, asisten lanjut usia terlantar, jadi lansia potensial dan non potensial. Oke. Kalau untuk program kerja Bu yang masih dalam proses atau sekarang belum dilaksanakan atau dalam proses pelaksanaan ada apa saja nih Bu? Iya, yang sudah terlaksana seperti kita pendampingan KOBE, terus menangani anja, terus anak korban nafsa, petandu nafsa, narkoba, seperti itu. Kita kerjasama dengan Panti Rehab, pendampingan kasus KDRT, dan banyak masalah. Banyak masalah yang pernah kita dampingi, kita selesaikan. KDRT, ada pernikahan dini. Nah, untuk nanti program-program selanjutnya yang belum kita laksanakan, kemarin kita programkan nanti untuk pelatihan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan remaja. Nah, seperti itu nanti yang kemarin sudah kita rencanakan untuk jangka pendek program dari IPSM Kabupaten Demak. Iya, yang terpenting untuk mungkin sasaran target yang didampingi ini bisa lebih produktif begitu ya Bu Siti ya? Ya, betul sekali. Nah, kalau di Kabupaten Demak Bu, sejauh sepengetahuan Bu Siti ini,
permasalahan sosial yang paling banyak ditemukan apa sih Bu kalau di Demak sendiri Bu? Itu paling banyak tuh kasus Mas. Maaf ini Bapak ya, Iya. bukan Mas. Kemiskinan. Biasanya biasanya itu Mas kemiskinan, terus ada yang sudah kita tangani ya, kasus anak-anak jalanan, terus korban nafsa, kasus-kasus KDRT, terus apalagi ya, lansia terlantar yang selama ini di desa-desa itu si lansia-lansia ini tidurnya itu di belakang kandang ayam, di belakang kandang kambing, tidak diurusi. Makanya kita sebagai PSM, seperti saya pribadi, mengusulkan lansia-lansia terlantar ini ke Kementerian Sosial agar mendapatkan bantuan biaya hidup. Nah, akhirnya setiap bulan lansia-lansia terlantar ini dari Kementerian Sosial mendapat bantuan uang tunai setiap bulan 200.000. Selama 3 tahun, setelah itu ditambah setiap bulan menjadi 300.000. Nah, dengan adanya bantuan seperti itu, lansia terlantar ini oleh keluarga tidak lagi dicuekin, tapi si mbah-mbah ini diupeni karena ada dana itu dan pendampingan dari PSM. Karena PSM setiap 1 bulan sekali berkunjung ke rumah si mbah-mbah itu. Dan kita mendengarkan apa keluh kesah si mbah itu. Karena mbah-mbah itu biasanya tuh pengen cerita. Tapi kalau dikucilkan di tempat-tempat seperti itu dengan tempat tidur yang tidak layak, rasanya di hati Mas kadang-kadang saya sampai ingin menangis. Ini saya sampai gemeter kalau mengingat si mbah-mbah yang terlantar seperti itu. Kalau untuk lansia yang masih potensial, kita carikan dana bantuan berupa kambing atau ayam atau modal bantuan untuk usaha kecil, jual pecel atau jual apa seperti itu. Dan itu yang kita lakukan. Dan untuk memberikan pemahaman kepada keluarga agar tidak menelantarkan juga susah ya Bu ya? Iya, kita selalu memberikan penjelasan ke ibu, ke si anaknya itu, bahwa ibu ini walaupun sudah tua, sebagai anak harus tetap menghormati ibu. Kalau bisa ibu ditempatkan yang tempat yang selayaknya. Ya, betul. Ya, akhirnya setelah itu juga si mbah-mbah ini dibelikan kasur. Dapat dana itu dibelikan kasur, terus ada kelambu. Pernah saya melihat si mbah-mbah yang sudah dekat kandang ayam, tapi tempat tidurnya tidak ada kelambu. Pasti kan banyak nyamuknya itu. Betul. Seperti, iya. Nah itulah, itu tugas PSM dengan tulus ikhlas meluangkan waktu untuk orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Kalau tidak ada PSM, terus siapa lagi yang akan memperhatikan mereka? Betul. Dan kondisi seperti itu kan juga kurang layak begitu ya Bu ya untuk kurang layak sekali, lansia. Kurang manusiawi. Betul. Kurang manusiawi. Ya. Setidaknya dari teman-teman PSM setiap bulannya memberikan pemantauan agar juga keadaan si mbah ini juga berubah begitu ya Bu ya, tidak seperti itu terus. Alhamdulillah yang lumpuh ada yang sehat lagi, karena kita juga kerjasama dengan instansi kesehatan, Puskesmas dengan bidan desa seperti itu, agar si mbah ini penyakitnya apa nanti bisa diobati secara rutin. Ada kok yang nggak bisa jalan, akhirnya bisa jalan kembali karena kita rawat bersama-sama seperti itu. Baik, Bu Siti, ini tentunya dalam melaksanakan program terutama seperti tadi pihak keluarga dari mungkin lansia yang terlantar tadi kan juga kalau tidak ada insentif untuk merawat lansia tadi juga ogah-ogahan begitu Bu untuk merawat. Nah, tentunya ini kan dari teman-teman PSM juga butuh pendanaan. Selama ini pendanaan dari mana saja ini Bu, dari teman-teman PSM yang kemudian disalurkan kepada masyarakat? Ya, untuk pendanaan seperti lansia terlantar tadi dana dari Kementerian Sosial. Jadi itu dari Kementerian Sosial langsung. Dan untuk dana yang lain kita bisanya ke instansi terkait karena PSM itu tidak hanya di dinas sosial, kita bisa bersinergi dengan dinas koperasi, UMKM, dinas pertanian, dinas pendidikan yang ada di wilayah setempat, dengan Basnas pun seperti itu. Jadi selama ini misalkan kelompok wanita tani membutuhkan apa, ada masalah apa, kita komunikasinya dengan dinas pertanian. Jadi pendampingan kita bukan hanya lansia terlantar dan kita pun juga bagaimana agar
Kube, kata pendampingan Kube kelompok usaha bersama dari ibu-ibu petani itu bisa mengolah hasil pertanian itu menjadi harga jual yang tinggi seperti itu. Jadi dari Basnas juga ada bedah rumah, kita bisa mengajukan bedah rumah atau kursi roda bagi orang yang sudah kursi roda disabilitas yang tidak bisa jalan atau lansia yang lumpuh tidak bisa jalan. Ada bantuan untuk yatim piatu seperti itu yang bisa kita kerjasama dengan instansi. Oke, berarti memang ini apa namanya ya, banyak yang mendukung begitu ya Bu ya untuk supporting dari teman-teman PSM ini sendiri ya Bu ya. Iya, kebetulan juga Bapak Ketua Dewan Kabupaten Demak juga mensupport kita. Dan kemarin Bapak Ketua Dewan juga menginginkan agar kita membuat proposal apa nanti yang dibutuhkan IPSM, kegiatan apa nanti rencananya mau dianggarkan di APBD seperti itu. Jadi kita juga alhamdulillah sekali ada respon dari Pak Ketua Dewan dan dengan instansi-instansi yang terkait di Kabupaten Demak. Oke, baik. Nah, tentunya Bu, program-program dari teman-teman IPSM sendiri kan juga banyak dan sejauh ini Bu, indikator keberhasilan program kerja IPSM di bidang pembangunan kesejahteraan sosial ini seperti apa nih Bu? Iya, itu sudah ada kesadaran sosial masyarakat, meningkatkan kepedulian sosial masyarakat, meningkatkan tanggung jawab sosial masyarakat, meningkatkan jangkauan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau yang biasa disingkat PMKS, meningkatkan potensi sumber kesejahteraan sosial, meningkat ya seperti yang disingkat PSKS. Oke. Jadi memang ketika di tengah-tengah masyarakat kesadaran sosial juga sudah terbentuk, ini indikator bahwa apa yang dilakukan teman-teman IPSM ini sudah berhasil begitu ya Bu ya? Iya, betul. Iya. Selama ini Bu, kendala apa saja Bu yang dihadapi mungkin dalam merealisasikan program kerja dari teman-teman IPSM sendiri? Oh iya. Dalam merencanakan program kerja mereka bermusyawarah bersama, ada raker seperti itu agar nanti untuk program kerja itu bisa terlaksana dan terwujud sesuai yang kita inginkan menyasar kepada masyarakat. Nah, selanjutnya Bu Siti, mungkin ada instansi atau lembaga apa saja sih Bu yang kemudian selanjutnya nanti akan diajak untuk menjadi mitra ataupun partisipan aktif dalam kemudian juga membantu teman-teman IPSM dalam membantu masyarakat juga ini Bu? Nah, kita ini mulai nanti mau merapat ke BUMN yang nanti kita ajak untuk bersinergi untuk dengan IPSM kegiatan sosial. Kemarin alhamdulillah juga sudah dengan Bank Jateng yang sudah memberikan support untuk kegiatan IPSM, dan mungkin nanti selanjutnya kalau ada kegiatan pun dari Bank Jateng juga siap untuk memberikan supporting kepada kami juga dengan instansi terkait yang lain. Karena dari instansi-instansi sudah tahu gerak kita dan selama ini pekerjaan kita yang kita lakukan, pendampingan yang kita lakukan memang tidak abal-abal, tapi sesuai dengan dinas sosial yang sudah direncanakan bersama-sama dengan IPSM selama ini. Jadi dari instansi terkait sudah melihat kinerja IPSM Kabupaten Demak yang selama ini sudah banyak pendampingan seperti pembuatan akte untuk anak-anak yatim piatu secara massal kita kerjasama dengan Dukcapil. Jadi kita sudah banyak menangani beberapa permasalahan yang ada di masyarakat Kabupaten Demak. Baik, yang terakhir ini Bu Siti, mungkin harapan ke depannya Bu? Ya, harapan dari kami IPSM Kabupaten Demak selalu dapat didampingi dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial, dan instansi terkait. Kita bisa kerja bareng-bareng bersama-sama menangani permasalahan yang ada di Kabupaten Demak. Kalau kita bisa bersama-sama berjalan beriringan, itu rasanya indah dan semua bisa tepat ditangani secara maksimal. Seperti itu. Dan sebagai IPSM, saya minta semua anggota IPSM Kabupaten Demak dengan tulus ikhlas marilah kita bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan tanpa pamrih. Nanti insya Allah apa yang kita lakukan akan dapat balasan dari Allah. Dan selama ini sudah saya rasakan bagaimana sebagai PSM dengan tulus ikhlas. Rezeki memang seperti yang Bapak Sadiman sampaikan tadi, rezeki dari yang lain itu ada. Jadi kalau kita memang tulus ikhlas, insya Allah lah
kita itu akan mendapatkan rezeki dari jalan yang lain, tidak harus dari itu. Allah itu kan maha adil dan maha tahu ya. Jadi marilah IPSM tetap semangat dan semangat. Baik, terima kasih Bu Siti Nurhidayah SPD bersama Pro 4 RRI Semarang pagi hari ini, Bu. Semoga teman-teman IPSM Kabupaten Demak juga selalu diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, kesehatan juga ya Bu. Dan juga semakin banyak masyarakat yang terbantu juga oleh teman-teman IPSM Kabupaten Demak. Sekali lagi terima kasih Bu Siti kebersamaannya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali Bu Siti. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Pak Satiman, ini sosok Bu Siti Nurhidayah ini kan juga sebagai sosok penggerak ini beliau yang juga menjadi ketua IPSM Kabupaten Demak yang tentu saja ini menjadi motor bagi teman-teman pekerja sosial di Kabupaten Demak yang masih banyak juga PR-nya ternyata ini. Nah seperti apa sih Pak ini mungkin dari teman-teman di Kabupaten Demak juga tentunya di daerah lain juga hampir sama ya Pak permasalahan sosial atau mungkin ada yang lain lagi justru di daerah-daerah lain. Jadi gini Mas, PSM itu setelah periode reformasi ini ya, tampaknya itu kurang mendapatkan perhatian kaitannya dengan keterlibatannya untuk dilibatkan ya dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Karena apa? Karena program-program di Kementerian Sosial itu masing-masing program itu membuat pendamping sendiri-sendiri gitu. Nah ini apabila kerja sistem ya artinya PSM yang sudah berpengalaman. PSM itu usianya kalau sampai sekarang mungkin sudah lebih dari 50 tahun lah. Sebab itu tahun 66 kok. 66 itu sudah dirintis oleh Kepala Dinas Sosial merangkap Kepala Kanwil Depsos Jawa Timur yaitu Bapak Dr. Andres Ali Musa ya. Waktu itu tuh beliau setelah LSD itu diambil alih oleh Kementerian Dalam Negeri, itu Kementerian Sosial seakan-akan itu lahan untuk kiprahnya itu tidak ada gitu. Akhirnya Pak Kepala Dinas Sosial dan Kanwil Depsos Jawa Timur itu menciptakan yang namanya PSM itu. Nah, di Jawa Tengah waktu itu Kepala Dinas Sosial itu Pak Kardoyo Karyo Sumarto. Setelah melihat PSM itu seperti itu, beliau menciptakan program Sosial 9. Nah, program Sosial 9 itu kerjasama dengan Institut Pengembangan Masyarakat Malang. Kebetulan waktu itu dipimpin oleh Profesor Jansen ya. Itu kerjasama. Jadi orang-orang yang mau diajak untuk membangun pembangunan kesejahteraan sosial itu mereka dilatih dulu Mas. Jadi melatihnya sangat luar biasa itu di Malang itu. Saya waktu itu ikut juga tertarik cara melatihnya ya. Jadi cara melatih di sana itu untuk melatih bagaimana bisa membina orang itu dimulai dari membina ayam Mas. Membina ayam? Iya, ada yang ayam umur 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu gitu. Nah itu nanti diminta untuk merawat itu. Ya. Nah, satu saat ada teman saya itu yang malam-malam nggak dilihat, Mas dulu kan nggak pakai listrik ya, pakai sentir gitu. Nah ternyata ayamnya kobong Mas. Wah itu rame itu. Kamu tuh membina manusia, membina ayam saja kebakaran. Saya teringat betul itu. Jadi cara mendidiknya itu bagus sekali gitu ya. Nah waktu itu teman-teman dari Jawa Tengah itu ditugaskan Pak Kardoyo ikut latihan di Malang bagaimana menangani kemiskinan dengan proyek Sosial 9 waktu itu. Nah kondisi objektif sekarang Mas, PSM itu aslinya ya kalau memang betul-betul itu dimaksimalkan di seluruh Jawa Tengah ya, itu sangat luar biasa. Jadi zamannya tahun 85 itu ya. Itu setiap kelurahan kan sudah ada minimal 5 PSM gitu. Tapi karena terus tidak ada kelanjutan pembinaan ya, karena masing-masing program itu punya pendamping sendiri-sendiri sehingga PSM waktu itu kurang mendapatkan perhatian gitu ya. Nah, sehingga di kecamatan juga ada yang namanya tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang justru bukan dari PSM gitu ya. Itu juga justru membuat PSM pada saat itu ya dianggapnya sudah tidak digunakan lagi gitu ya.
sehingga banyak yang mengundurkan diri dan ada juga yang mulai pasif gitu. Tapi akhir-akhir ini setelah merasakan betapa banyaknya permasalahan kesejahteraan sosial yang makin muncul di permukaan dan jangkauan layanan yang mungkin mulai terbatas karena tenaganya yang sangat terbatas ya. Maka dari itu PSM ini perlu ditumbuh kembangkan kembali sebagai infrastruktur gitu ya. Karena apa? Karena menjadi seorang relawan sosial itu kan orang yang harus peduli sosial, Mas. Ya, dan harus punya rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat gitu ya. Terutama yang sedang mengalami permasalahan. Jadi mereka ini umumnya memiliki kebutuhan ingin tampil, Mas. Itu kebanggaan dia bisa tampil itu. Kalau waktu saya dulu tuh saya suruh pidato aja senengnya enggak karuan itu. Ini salah satu cara bagaimana mereka itu bisa meningkatkan harga diri. Gitu. Nah, jadi mereka itu diberi kesempatan untuk pidato, kesempatan berpendapat itu sangat luar biasa gitu ya. Apalagi dia diberi kesempatan ya, minimal bisa untuk membantu masyarakat kaitannya dengan pangan, pakaian, perumahan seperti tadi itu ada bedah rumah, pengobatan kesehatan ya, pendidikan anak-anak, jalanan, terus pergaulan masyarakat sekitar yang rawan sekarang ini ya kaitannya dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran, ada berita-berita bohong yang berkembang itu kan menjadi sangat rawan itu. Ini kalau bisa PSM itu diberi materi bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi konflik-konflik sosial, ini sangat luar biasa gitu ya. Samping juga itu pengabdian kepada Tuhan tadi, ada kegiatan-kegiatan pembinaan mental. Ini sangat penting bagi PSM gitu ya. Sebagai manusia biasa, Mas, PSM itu juga ingin hidup dicintai masyarakatnya gitu loh. Ya. Jadi sebagai manusia juga memiliki kebutuhan ingin dapat berkembang ya, untuk mencapai kedewasaan secara fisik, mental maupun sosial. Sebagai warga masyarakat yang telah dilandasi jiwa ketuhanan yang Maha Esa, Mas, untuk ikut berpartisipasi aktif ya, berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mereka ini terpanggil gitu loh. Ya karena terpanggil itu kan tidak tanya mau diberi honor berapa gitu ya, seperti waktu diskusi dengan dialog dengan Kabupaten Tegal kan ada yang tanya, kok saya dijak itu mau diberi honor berapa gitu. Ya, nah, itu PSM yang memang belum pernah mendapatkan motivasi penumbuhan gitu ya. Tapi kalau PSM yang lahir karena motivasi penumbuhan, itu insya Allah itu tidak akan tanya itu. Ya karena saya sudah banyak ini berteman dengan PSM yang sukses ya, meskipun dia dari keluarga-keluarga yang sederhana, tidak punya pekerjaan tetap, artinya pekerjaan serabutan, tetapi dengan menjadi PSM itu dia punya kebanggaan, Mas. Iya, karena apa? Karena setiap dia pergi keluar rumahnya itu banyak orang yang menanyakan gitu ya. Ini bedanya seorang tokoh dengan tidak itu di kampungnya itu 3 hari nggak kelihatan, ditanya orang, lah itu tokoh namanya. Kalau berbulan-bulan nggak kelihatan kok nggak ada yang tanya, itu diragukan ketokohannya gitu ya. Jadi mereka itu umumnya memiliki motivasi, Mas, ya, motivasi untuk dapat mewujudkan ya program-program pemerintah terutama yang sudah dicanangkan kebijakan untuk manusia unggul dan berkualitas di tahun 2045, ini mereka punya peran strategis itu. Dan apabila mereka ini bisa dilibatkan secara aktif ya, untuk ikut menangani permasalahan, sekarang bayangkan masyarakat yang ada di pinggiran hutan ya, di pinggiran laut, di daerah-daerah terpencil, di komunitas adat terpencil, ini kan jelas aparat pemerintah tidak bisa menjangkau secara keseluruhan. Betul. Karena jumlahnya sangat terbatas gitu ya, jumlahnya sangat terbatas. Tapi bisa memanfaatkan PSM ini, itu PSM itu akan menjangkau yang tidak terjangkau, Mas. Yang tidak terjangkau ya? Iya, bisa menjangkau yang tidak terjangkau karena mereka ada di daerahnya masing-masing gitu. Ini apabila itu bisa diberdayakan secara maksimal, Mas, itu sangat luar biasa pembangunan kesejahteraan sosial di masa depan gitu ya. Tapi ini semua tergantung kebijakan yang punya kewenangan kebijakan gitu ya. Jadi
PSM benar-benar difungsikan sebagai infrastruktur pembangunan KSOS, maka dapat menjangkau wilayah-wilayah yang sangat sulit, terutama desa-desa misteri yang yang komunitas adat itu, pegawai kan nggak berani masuk itu. Iya, sampai hari ini itu di Gebang Sewu itu pegawai nggak berani masuk. Nah ini kalau PSM kan bisa masuk. Lah mestinya PSM dijadikan infrastruktur. Demikian Mas, insya Allah sampai jumpa di episode 326 dengan tema yang berbeda. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sadiman Alkundarto untuk paparannya juga pagi hari ini. Dan memang betul sahabat budaya bahwa peran teman-teman dari PSM ini sangat dibutuhkan sekali dalam juga mengentaskan kemiskinan dan juga mengatasi berbagai masalah sosial di tengah masyarakat, dan kita pun juga bisa berpartisipasi aktif untuk memberikan informasi ataupun sekedar juga memberikan bantuan untuk permasalahan sosial yang ada di tengah masyarakat. Demikian Jateng Gayeng untuk pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita kembali berjumpa di lain kesempatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.